nanti abis kuliah mungkin sore pada saat itu tuh ya, saya udah melihat juga itu suatu indikasi juga tuh. Makanya saya nggak ikut. Jadi itu maksudnya bentuk hukuman kan, Iya, tidak mengikuti. katanya ngomongnya mau dikembalikan uang ininya, uang apa? Uang yang sudah dibayarkan. Uang yang dibayarkan. Kalau saya langsung bilang, udah uangnya mangga untuk kas aja atau ya disedekahkan saja. Gitu. Iya. Kalau mau dikembalikan langsung aja kembalikan. Kalau saya yang harus ke sana, kayaknya saya nggak ada waktu untuk ke sana. Gitu. Dan nggak dicari sih sebenarnya. Tapi anak-anak yang lain katanya ada yang ke sana dan ya gitulah dimarah-marahin. Kenapa gini-gini? Ya cuma saya yang nggak ke sana dan saya nggak terjebak lagi sampai gitu. Dan ada cerita bullying lagi yang lebih ini apa lagi tuh? Kan yang kayak sekarang ini ya katanya di suatu institusi besar bahkan itu ada. Dan teman-teman yang udah kerja atau yang teman-teman pekerja seni itu ada bullying juga loh dalam pekerjaannya. Contohnya dari klien-klien. Misal kita udah deal, misalkan bikin suatu acara atau storyboard untuk lukisan pasir ya, karena saya jualan lukisan pasir juga. Nah, kita kan udah deal nih, storyboardnya apa, ceritanya apa, pembayarannya gimana. Tapi tiba-tiba di waktu-waktu yang mendesak, misalkan di H-2 atau H-4 acara, dia minta ganti konsep atau itu kan sama juga bullying. Walaupun nggak di-cancel. Walaupun nggak di-cancel, ya gimana? Kan udah dikontrak sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita kalau kita rigid, artinya kita nggak bisa pak gini gitu saklek gitu ya itu nanti nggak enak juga. Akhirnya kita tetap melonggarkan. Tapi kan itu yang menjadi permasalahannya nanti talent kita dengan waktu yang sudah diatur, ide yang sudah dibuat terus diubah lagi. Nah itu agak repot tuh di situ. Teman-teman juga yang buka jasa desain apa segala macam itu juga banyak yang mengeluh. Loh ini udah H-1 terus tiba-tiba dia bilang bahwa ini kurang ini. Loh, kenapa nggak dari sebelum-sebelumnya aja? Kenapa setiap revisi itu dadakan gitu? Apalagi terus-menerus gitu. Iya, terus-menerus. Di hal-hal yang sebenarnya... Dan sebenarnya halnya tidak substantif. Lebih cenderung ke klien atau si atasannya itu cuma selera dia aja. Padahal harusnya mempercayakan kepada orang yang ngerti desain, misalkan desain. Kalau talent pertunjukan ya harus mempercayakan pada talent pertunjukan sudah ditunjuk gitu kan. Kalau akhirnya ketika mengikuti kata-kata klien nggak selalu bagus loh. Ada beberapa yang ternyata nanti akhirnya show-nya jadi agak berantakan. Iya, karena tidak sesuai itu. Iya, dan akhirnya dia juga yang minta maaf. Aduh mas, maaf. Gara-gara kami udah merubah gini jadi agak berantakan yang tadi gini. Ya nggak apa-apa, kan memang kita sih mengikuti request klien gitu aja kan, nggak ada masalah. Gitu sih. Sebenarnya bullying ada di mana-mana sih, cuma sampai lingkungan pekerjaan. Iya, sampai di lingkungan pekerjaan bahkan, dan tergantung kita mengizinkan itu terjadi atau enggak, ya kan? Kalau misalkan dalam lingkungan kerjaan atau udah lingkungan usaha, udah kontrak, kalau kita saklek banget tidak mengizinkan itu terjadi, ya mungkin kerugiannya nanti akan jadi nggak akan ada job lagi mungkin ya. Tapi makanya harus tarik ulur sih, jangan terlalu rigid juga, jangan terlalu saklek juga. Dan jangan terlalu fleksibel juga. Kalau fleksibel kita diinjak-injak terus, ganti-ganti konsep, iya, ganti-ganti desain apa segala macam. Wah gila itu repot banget nanti. Kelihatannya sepele, cuma yang ngerjain itu sebenarnya babak belur juga. Nah ada juga yang ngegampangin. Kan itu kita buat ya gini, ya 5 menit jadi. 5 menit jadi sembarangan kan itu ya. Karena orang tuh nggak tahu prosesnya, cenderung lihat coba untuk karya seni doang. Misalkan untuk desain atau untuk apapun ya tiba-tiba dia minta 5 menit jadi, itu aneh sih gitu ya. Ya kecuali kalau beliau atau kliennya nunjukin bahwa ini saya bisa 5 menit gini, tolong dibuat ya yang lebih rapih. Kita juga oke. Tapi tetap aja kalaupun beliau seahli itu, kita kan belum tentu seahli itu. Iya betul. Gitu sih sebenarnya. Iya. Nah untuk mengatasinya nih, kayak kamu kan tadi kasusnya sampai kuliah bahkan ya dari SMP seperti itulah kasusnya, terus kuliah juga. Nah cara mengatasi bullying itu sendiri atau cara menyikapinya deh,
Kamu gimana sih waktu itu? Menyikapinya. Terus gimana perasaan kamu dulu nih? Kalau perasaan saya sih, kalau sampai yang belum ke kerjaan ya, sampai kuliah saya ngerasanya biasa-biasa aja karena saya selalu bisa menghindari nih. Tapi kalau udah masuk lingkungan pekerjaan kita ketemu klien, ada klien yang seperti itu ngegampangin suatu kerjaan padahal nggak gampang. Terus pengennya cepet, dia dadakan dan harus berhasil gitu. Itu lumayan sih, berat sih itu. Berat ya, benar. Nah, tapi lagi-lagi kita selalu pekerjaan itu kalau dalam dunia usaha kalau saya pikir ini juga mungkin masukan untuk teman-teman yang sama-sama di bidang usaha ya. Di kontraknya harus lebih fleksibel, terus nanti nggak ada masalah ada request tambahan, tapi kita juga akan minta dana tambahan. Iya. Jadi walaupun kita terbuli, harus disisipkan gitu ya di perjanjian. Iya, kalau kita terbuli atau dikerjain, paling enggak kita bisa minta uang lebih banyak. Iya, benar-benar sih. Iya, kita minta kompensasi yang lebih besar, gitu. Paling enggak gitu. Ya fleksibel, kita harus tetap fleksibel karena kan kalau nggak fleksibel bahaya sih. Harusnya selesai tapi ternyata belum, karena jadi repot lagi. Gitu kan. Nah selalu kayak gitu. Jadi nggak apa-apa Pak direvisi gini-gini, tapi sebenarnya kan di kontrak kita gini ya Pak, cuma ada opsi memang kalau untuk revisi gini paling nanti ada kompensasi tambahan. Oh berapa Mas kompensasi tambahannya? Segini. Oh iya oke, nanti kita ini kan ya bicarakan. Oh iya oke, langsung selesai. Jadi kita capek tapi tetap dapat kompensasi juga. Jadi terbayarkan lah ya. Jangan sampai enggak. Kalau enggak nanti kalian dikerjain tapi cuma dapat capeknya aja gitu. Sedangkan kontrak di awal misalkan itu enggak banget gitu, mencukupi aja enggak, seperti itu. Terus gitu ya. Gimana cara menanggulanginya? Kalau menurut saya sih sebisa mungkin kalau bisa menghindar atau udah tahu nih ada indikasi-indikasi mau ada terjadi bullying nih ya, mencegah gitu ya, lebih baik ya. Kita lebih baik menghindar aja. Apalagi kalau misalkan orangnya banyak, walaupun kalian cukup kuat nggak bisa, itu orangnya banyakan gitu ya. Nanti malah terjadi gitu yang terjadi nanti lebih parah dari bullying, takutnya tindak kekerasan, itu yang paling bahaya gitu. Tapi kalau menurut saya masih mending hindari, jangan sampai izinkan itu terjadi. Kalaupun mengizinkan itu terjadi, kita nggak sengaja udah kena nih, ya udah selanjutnya kan lebih waspada lagi, jangan sampai kena lagi gitu. Jadi kita udah lebih waspada di situ. Nah kalau udah terlanjur nih, itu gimana tuh? Kalau udah terlanjur ya udah kita ikutin aja dulu, terus kalau udah selesai kita jangan sampai kejeblos lagi di situ gitu sih. Ya kalau kamu waktu dulu gimana itu sikapnya? Sikapnya. Ya, kalau lagi kecil sih. Kalau waktu kecil sih sebenarnya aku juga nggak terlalu diambil hati. Waktu itu kan sering ditinggalin pas main tuh, terus nggak diajakin main juga, itu juga berulang-ulang tuh. Aku tuh jadi korban itu, pokoknya yang kayak gitu tuh. Korban ditinggalin, terus gak diajak main. Saat waktu kecil kan pasti ngerasanya, kok gitu sih, kenapa sih, salah apa gitu. Apa gitu kan. Padahal mereka bukan salah apa-apa, cuma pengen gitu aja. Kayaknya gitu. sih gak ada alasan, cuma kenakalan anak-anak aja. Sehingga kejadian itu sebenarnya gak terlalu aku pikirin banget. Cuma itu, kasus itu bullying pada saat kecil itu yang paling diingat sama aku sampai saat ini. Tapi bukan berarti aku pengen ngerasa dendam atau gimana, pengen membalas atau gimana, enggak sih. Berusaha memaafkan aja pada saat itu sih. Dan sedih dan gak terlalu tapi, itu ya. Iya, gak terlalu membekas sih sebenarnya, cuma ingat sih pasti gitu. Dan pas sudah besar sih, seingat aku ya pas sudah beranjak dewasa segala macam nggak ada kasus bully yang jadi pada saat itu lagi kecil ya, karena kita butuh main sama teman itu juga. Ya udah akhirnya dimaafkan besok lagi gitu gitu ya. Gitu sih. Ya mungkin itu aja bahasan dari kita. Mungkin teman-teman bisa sharing juga pengalaman bullynya, pernah nggak sih dibully gitu ya. Dan pesan-pesan untuk teman-teman yang ngerasa atau biar sadar gitu yang pernah ngebully gitu. Sebenarnya sih nggak ada gunanya sih kayak gitu. Saya tahu kok itu mungkin menyenangkan kali ya untuk teman-teman ngeledekin atau ngebercandain teman-teman, ada kepuasan tersendiri ya. Tapi ya itu nggak baik kok. Nanti suatu saat nanti barangkali kita kebalik loh rodanya, jadi kita butuh jadi korbannya, atau kita butuh sama teman-teman yang udah pernah kita bully, nanti kan nggak enak yang nempel kesan-kesan yang buruk, padahal teman-teman pada saat itu bukan bermaksud membuli, misalkan cuma untuk bercanda aja gitu ya. Lebih baik jauh-jauhin lah hal-hal yang seperti itu ya.
Oke, kita cukupkan aja di ngeteh bareng suami kali ini. Sampai jumpa di ngeteh bareng suami selanjutnya.